Bingung bercampur takut juga, karena ternyata cahaya yang ditengok dari jauh tuh bukan berasal dari lampu, Wak, melainkan dari obor yang diletakkan di depan masing-masing rumah. Betulan pemukiman rumah, tapi pakai obor. 2018 loh ini, woi. Apa iya masih ada pemukiman rumah yang semuanya pakai obor? Semuanya, nggak satu dua, sadonyo. Kok pakai obor orang-orang ini semua? Nah, makin diamati lagi, Wak, ternyata rumah-rumah tuh nggak ada yang pakai tembok. Semua pakai anyaman bambu, Wak. Macam bentuk rumah-rumah tempo dulu tuh, 2018 ini. Dan sepanjang jalan di pemukiman itu, Mas Andi ini tetap nggak ketemu siapa-siapa pula. Sepi kali sesepi-sepinya kan. Mas Andi waktu itu mikir, oh mungkin karena udah malam, pasti udah pada tedok semua orang-orang ini kan. Nah, karena nggak ada orang yang bisa ditemui, akhirnya Mas Andi ini ya nggak bisa nanya jalan lah. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menepikan lagi motornya dan mengambil handphonenya yang sebelumnya kan dia taruh di jok motor tuh. Niatnya mau ngecek Google Maps, Wak. Tapi sayangnya, Wak, ternyata pada saat itu nggak ada sinyal. Ya. Dan yang lebih aneh lagi, Wak, baterai HP-nya Mas Andi ini yang tadinya full 100%, tiba-tiba berubah jadi 4%. Masih ingat kali, Nat, waktu aku masukkan ke dalam jok motor tuh masih 100%. Sekarang kok bisa jadi 4%? Kok bisa ada mau habis nih? Padahal sama di jalan gak ada aku main-main handphone loh. Dan HP aku ini juga masih baru loh, Nat. Waktu itu masa baterai udah error-error aja katanya. Dan selain baterai yang tiba-tiba ngedrop, Wak, keanehan lainnya adalah jam di HP-nya Mas Andi itu menunjukkan pukul 6 sore 18.00. Padahal harusnya udah jam berapa? Jam 3, Wak. Nengok kejadian itu udah mikir dalam hati, ada nggak betul ini? Nggak betul. Nah, tapi seolah Mas Andi ini nggak mau terlalu larut dengan semua hal aneh itu, akhirnya Mas Andi pun memutuskan untuk balik lagi nih, melanjutkan perjalanan. Dan Mas Andi akhirnya lurus saja tuh ikutin jalan di depannya. Sampai nggak kerasa Mas Andi ini tibalah di batas kampung. Nah, di situ Mas Andi kembali lagi menghentikan motornya setelah dia melihat ada pemandangan di depannya. Waktu nengok itu tuh Mas Andi tuh antara ragu pengen lanjut jalan atau berhenti gitu, Wak. Nah, pemandangan apa yang ditengok dia, Nat? Yang dilihat Mas Andi pada saat itu adalah tidak ada apa-apa, Wak. Nggak ada apa-apa, alias gelap gulita. Nggak ada rumah penduduk lagi di situ. Cahaya pun nggak ada, cuma ada sorot lampu motor metik yang Mas Andi aja, Wak. Jadi perkampungan yang dia lewat tadi yang obor-obor semua tuh tiba-tiba nggak ada, gelap gulita. Belum kejawab semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya kemana rumah-rumah tadi, Wak. Tiba-tiba Mas Andi mendengar ada suara alunan gamelan dari jalan gelap yang ada di depannya tuh. Nah, tapi di sini Mas Andi tuh bukannya takut, Wak, malah kegirangan. Ngerasa lega aku dengar itu, Nat. Waktu itu aku mikir mungkin kalau aku meneruskan perjalanan ke arah gelap itu, ya aku bisa ketemu sama seseorang yang lagi main gamelan itu, ya kan? Aku pikir tuh hajatan, Nat. Makanya lah itu ada suara gamelan, katanya. Nah, tapi, Wak, belum sempat Mas Andi ini menjalankan motornya, tiba-tiba dia merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Sah! Napas Mas Andi tengok ke belakang kan, Wak, ada itu kakek-kakek parubaya lah, usia sekitar 70 tahunan lah, Nat, kata. Dia pakai